Frank Lampard terancam dipecat, timnya Everton porak-poranda. Everton terus kebobolan, terus kalah dan akhirnya terjerembab di papan bawah. Dilansir dari Daily Mail, Frank Lampard masuk dalam daftar manajer Liga Inggris yang akan dipecat sebelumnya. Bahkan kalau melihat 11 pertandingan terakhirnya, Everton cuma menang sekali atau kebobolan 21 gol. Kami masih sering melakukan kesalahan individu, sampai-sampai kebobolan 3 gol dalam 6 menit, ujar Lampard selepas laga kontra Brighton. Kami menanggung masalah ini bersama-sama, kami harus menang secepatnya, tegasnya. Petuah Erik ten Hag yang bikin Rashford subur gol. Marcus Rashford diplot sebagai penyerang sayap kiri oleh manajer Manchester United Erik ten Hag. Meski begitu, Rashford seolah punya kebebasan untuk menusuk dari sisi mana saja. Ditanya soal performa gemilang Rashford, ten Hag mengaku tidak punya formula rahasia. Hanya saja ten Hag sempat memberikan petuah untuk pemain berusia 25 tahun itu. Rashford terus menampilkan performa gemilang, saya sudah bilang kepadanya sebelum musim dimulai. Percayalah untuk mencetak gol karena mereka selalu bisa membuat peluang, jelasnya dilansir dari BBC. Timnas Indonesia harus lebih efektif memanfaatkan peluang. Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada leg 1 semifinal Piala AFF 2022. Laga itu akan dilangsungkan Jumat 6 Januari 2023. Indonesia dan Vietnam sama-sama produktif dalam 4 pertandingan yang dijalani. Keduanya sama-sama membukukan 12 gol. Dalam catatan Opta, Indonesia mempunyai statistik konversi gol sebesar 18,2%. Secara keseluruhan sudah ada 66 tembakan, cuma 31 shot yang mencapai sasaran. Indonesia wajib mengasah akurasi tembakan saat melawan Vietnam. Hal itu untuk mengantisipasi kalau Indonesia susah melakukan penetrasi ke kotak penalti. Mengingat belum ada gol Indonesia dari jarak jauh. Serba-serbi klub baru Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Dilansir dari Reuters, Al Nassr berdiri tahun 1955 oleh Zaid bin Mutlaq Al-Jabba Al-Dawis Al-Mutairi. Berdiri sebagai klub amatir, 5 tahun kemudian barulah menjadi klub profesional. Kepemimpinan klub sempat diambil alih oleh putra mahkota Arab Saudi, Abdul Rahman bin Saud Al Saud. Kemudian di tahun 1963, barulah mereka tembus ke Liga Utama Saudi Pro Liga. Al Nassr punya 9 gelar juara Liga Arab Saudi, kemenangan terakhir di tahun 2019. Al Nassr masih kalah jumlah trofinya dibanding Al Hilal 18 kali juara. Selain itu Al Nassr juga punya koleksi 6 piala raja, 3 trofi piala putra mahkota dan juga 2 gelar piala Super Saudi. Al Nassr berkandang di Mursul Park, kapasitasnya 25.000 bangku. Saat ini Al Nassr dilatih Rudi Garcia yang pernah melatih beberapa klub Eropa seperti Lille, AS Roma, Marseille, dan Lyon. Garcia sudah bertugas sejak Juni 2022. Antonio Conte akan tinggalkan Tottenham. Masa depan Antonio Conte dipertanyakan seiring kontraknya yang akan habis pada musim panas mendatang. Tottenham sendiri masih berharap bisa berlanjut dengan manajer berusia 53 tahun ini. Akan tetapi, Conte memastikan akan pergi kalau merasa sanggup menerima Spurs kesulitan bersaing di kompetisi bergengsi. Tugas saya adalah membantu klub menciptakan sebuah dasar dan kemudian berusaha untuk meningkatkan, sebut Conte dikutip Stat Perform. Jika Anda bilang kepada saya, tantangan untuk Anda adalah memenangi Liga Champions, ini bukan tugas saya sekarang. Saya menemukan klub di sebuah posisi yang sulit untuk banyak alasan. Sekarang tugas saya adalah memahaminya dengan sangat baik, membantu klub menuju ke arah yang tepat, dan menciptakan sebuah fondasi. Arsenal ditahan imbang, Arteta ungkap ini keindahan Liga Inggris. Arsenal menjamu Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris Rabu 4 Januari dini hari. Kedua tim berbagi 1 poin dengan hasil akhir 0-0. Manajer Mikel Arteta terlihat menggebu-gebu sepanjang laga, apalagi dirinya merasa Arsenal layak dapat 2 penalti karena handsball dan pelanggaran. Saya bangga dengan tim karena kami mendominasi, tapi sayangnya ada 2 penalti yang jadi skandal, jelasnya dilansir Mirror. Tim ini begitu ngotot untuk bikin gol, saya suka, namun keputusan wasit tidak bisa dilawan, cetusnya. Meski begitu, Mikel Arteta terus menebarkan hal-hal positif kepada timnya. Posisi kami masih ditempel oleh tim-tim lain. Kompetisi ini memang ketat, tapi itulah yang jadi keindahan, tutupnya. Manchester United ada di tempat terdepan untuk get Marcus Thuram.
Setelah gagal mendapatkan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven, MU dikabarkan meminati pemain lain. Dia adalah punggawa Borussia Gladbach, Markus Thuram. Thuram bermain cukup bagus untuk Gladbach sejauh musim ini. Pemain 25 tahun itu sudah bermain sebanyak 15 kali di Bundesliga dengan sumbangan 10 gol dan 3 assist. Dengan kontrak Thuram yang akan berakhir Juni 2023, Thuram bisa menjadi target yang realistis untuk MU. Sportskida menaksir harga Thuram sekitar 15 juta euro. Sambutan hangat PSG untuk Lionel Messi. Lionel Messi akhirnya kembali ke Paris Saint-Germain setelah menikmati rangkaian pesta juara Piala Dunia 2022. Dilansir dari Marca, Lionel Messi akhirnya tiba di PSG pada hari Rabu, 4 Januari. Sambutan hangat sudah dirasakan Messi di bandara. Para pemain PSG memberikan tepuk tangan meriah Guard of Honor kepada Messi yang berjalan di tengah-tengah mereka. Lionel Messi pun terlihat senyum riang gembira. Messi juga diberikan trofi penghargaan. Kini Messi akan fokus membela PSG, arungi Liga 1 dan Liga Champions. N'Golo Kante dalam incaran Barcelona. Barcelona siap-siap bergerak di awal tahun 2023 untuk dapatkan pemain baru. N'Golo Kante masuk dalam daftar incaran teratas karena bisa didapatkan gratis. Dilansir dari Sporting News, Barcelona dirumorkan akan merekrut beberapa pemain. Salah satunya adalah N'Golo Kante. Barca yang masih menstabilkan neraca keuangan dilaporkan mau incar pemain yang habis kontraknya pada musim panas 2023 sehingga bisa didapatkan secara gratis. N'Golo Kante kontraknya akan habis di Chelsea pada akhir Juni 2023. Pihak Chelsea memilih tidak untuk memperpanjangnya sebab Kante sudah berusia 31 tahun dan kerap dihantam cedera hamstring. Barcelona kabarnya sudah melakukan pendekatan dengan agennya Kante sejak Januari ini. Barca mau amankan Kante ke Camp Nou sebab beberapa klub juga turut mengincar pemain tersebut. Romelu Lukaku ingin lebih lama di San Siro. Chelsea meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan sejak musim panas kemarin sampai musim 2022-2023 tuntas. Padahal di musim panas 2021, Chelsea membelinya mahal dari Inter seharga 113 juta euro atau setara 1,8 triliun. Kini di Inter Milan, Lukaku sejatinya sedang masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera. Akan tetapi itu tidak menghalangi kebahagiaannya di San Siro. Romelu Lukaku seperti mengirim kode ke Chelsea dirinya mau lebih lama di Inter Milan. Semua orang tahu apa yang saya mau, sekarang saya akan lakukan segalanya untuk bawa Inter juara. Dan setelah itu barulah berbicara dengan Chelsea, jelasnya kepada Sky Sport Italia. Anak saya bersekolah di sini dan main di tim akademi Inter. Inter selalu punya ambisi untuk berkembang, lanjutnya. Kontrak Romelu Lukaku di Chelsea masih berlaku sampai musim panas 2026. Pemain berusia 29 tahun itu bisa saja dilepas Chelsea